Santai wir apa tuh engko meh ngene meh. Heeh. Wes. Iya, balik lagi di YouTube. Balik lagi di channel YouTube-nya Mbak Yu. Kali ini bakalan membahas soal perjandaan. Masih muda kok udah janda ya. Iya. Tim Masih itu? muda kok sudah janda. Iya. Halo Mbak Akta. Halo. Ini kok bisa dipanggil Akta Sangar ya? Akta Sangar ya. Meskipun kita wes kenal udah beberapa tahun, tapi di podcastnya Mbak Yu ini rodok geser. Rodok geser. Rodok sing kalem-kalem sithik ya. Ini BTW anyway Baswe iki mabune omah baru ya. Ya, amin. Alhamdulillah. Wis ono. Memang wis tuku omah ya, tepuk Amin. tangan dulu. Tim tepuk tangan tim. Mbak Akta. Bayaran ya. Neng YouTube Akta Sangar, neng Instagram Akta Sangar. Akta Sangar itu emang nama panjangnya siapa Mbak? Nur Akta Ambarsari. Nur Akta Ambarsari. Kenapa nggak dipanggil Nur? Napa Ambar? Ya kalau Nur kan itu artinya cahaya. Mungkin Ya, kalau tapi di ya. kamu itu cahaya sesat ya. Ora, terlalu alim gak aku. Oh, terlalu alim. Oh, tahu diri ya Mbak ya. Mbak Terlalu. Akta. Nur Akta Ambarsari, panggilannya Akta Sangar. Kok bisa? Bisa ada aktanya ya Ra. Sebenarnya Ra jenenge sapa, melencengnya sapa ya. Ya ora apa-apa sih. Oh, iya berarti. Kenapa Sangar? Karena kayak ya itu tuh kayak apa? Suatu kok mau dikte ya Mas? Kebanggaan sendiri kan ini kayak aku tuh memuji dan menilai diriku sendiri bahwa aku ki sangar sebagai wong wedok ki aku ki sangar. Nah, sangar itu ada di belakangku ki kayak gila ya aku ki bisa melewati hidupku sesangar iki gitu. Sangar banget aku kayak gitu. Dan aku ki sangat banget iya Akta Sangar kayak gitu. Sangar Nah, gitu ya. sangarnya kayak apa? Karena janda ya Mbak ya. Karena janda ya sampean ya. Dulu masih kecil cita-citanya jadi dokter. Basan dokter. gede dari rondo. Wak, adep sini Wak panas Wak, sumpah. Adep ke sini Wak panas. Tepuk tangan dulu. Aduh, jadi namanya cita-citanya dari kecil tuh dokter. Nah. Kuliahnya di Perawat, keperawatan. tuh. Malah akhirnya tercapai ini cita-citanya Jadi rondo. Yo, namanya Jalan Gusti Allah ya Ya, Mbak Akta ya. benar-benar. Mbak Akta, Mbak Akta kan punya banyak usaha nih. Amin ya Allah. Dari Jora Kids, dari Jora kasih. Aja keceplosan ya, Pak. Iya, Aja iya. keceplosan, Bu. Iya, Maaf, iya. Bu. Jora Kids, Heeh. terus Jora Klasik, Heeh. terus pernah sempat punya bakaran ya? Iya. Ternyata malah yang kebakar hatinya. Aduh. Terus bakaran sangar punya ya. Terus yang terbaru apa Mbak Akta? Yang terbaru kita ada Aslim Herbal, itu udah Aslim Bepom. Herbal. Oh, malah promosi nih. Promosi. Jadi Mbak Akta tuh pengusaha muda yang sekarang masih di usia 24 tahun, 25 tahun ini. tahun udah punya banyak usaha. Ya, Rondo San, banyak banget ya pencapaian dari Mbak Akta ini ya, luar betul. biasa. Raimu. Sudah sebagian netizen yang Mbak Akta sendiri udah pada tahu ya. Mbak Akta tuh rondo kenopo, margo bojone direbut LC. Astagfirullah. Enggak direbut. Oh nggak direbut. Nggak Jadi direbut. ceritanya gimana nih Mbak? Cuma berkelana sih. Oh cuma berkelana. Terus. Enggak direbut LC itu Ya ini sebenarnya lebih sharing-sharing aja. sharing biar nggak aja pada ya. kejeglong Nah, nenggon sing podo. ini buat pengalaman kalian. Sebenarnya tuh bukan hanya direbut LC aja, tapi banyak ketidakcocokan di antara kita. Nah, salah satunya yang bikin kalau ketidakcocokan itu pasti karena kan dua insan dijadiin satu. Ya kan pasti beda pendapat, beda pandangan. Cuma ada beberapa hal yang nggak bisa ditoleransi dalam sebuah pernikahan. Jadi ini lebih ke spesifiknya kenapa aku memutuskan untuk jadi janda ya. Jadi kalau untuk ketidakcocokan tuh sebenarnya bukan jadi alasan untuk aku menjanda sih. Tapi kayak lebih ada kayak pedoman pernikahan itu yang dilanggar. Oke. Di dalamnya kan ada tuh kayak di buku nikah kalau kita baca tuh Nggak tidak boleh menafkahi. dibukui. Oh, iya. Saya tidak menyebutkan spesifiknya kenapa saya berpisah ya. Jadi jangan ada yang merasa terolok-olok. Jadi kayak di dalam buku nikah kan ada tuh kenapa
ya namanya ya? Apa Mbak? Istri boleh bercerai atau apa, kalau saya salah mohon dimaafkan ya, pokoknya intinya mohon diluruskan kalau ada salah, pokoknya kayak misalkan tidak menafkahi selama 6 bulan atau apa-apalah. Nah saya memutuskan untuk bercerai itu di usia muda ya, karena ada sesuatu hal di pernikahan yang memang sudah tidak sepatutnya untuk dipertahankan. Gitu. Nggak tanya usia saya menikah berapa bulan, berapa hari, berapa minggu? Sebentar Mbak Akta. Itu kayaknya tadi penjelasannya kurang detail. Dikorek lagi ya Bu. Iya. Ben kayaknya aku nyeplos ya Bu ya. Tidak semudah itu netizen. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu netizen. Bayarannya kurang gede soalnya. Bener. Nikah kapan Mbak Akta? Nikah 28 Februari 2021. 28 Februari 2021. 2021. Cerai? ACC cerai loh. ACC udah ketok palu cerai 22 Desember 2021 pas hari ibu. Modiar kuat rak kowe dadi aku. Uripmu menyedihkan. Oh ya Gusti, itu masih tanggal, belum kisah ceritanya. Boleh sekalian? Bayarannya nambah. Bayarannya nambah. Terus, oh ya. Berarti berapa bulan Ibu? Berarti Februari berapa tim sampai Desember? 10 bulan. Enggak tanya pacarannya berapa tahun? Berapa tahun Mbak? 6 tahun. Modiar. Pacaran 6 tahun, nikahnya cuma 10 bulan. Pacaran 6 tahun, nikah 10 bulan. Ada tandingannya? Kita bangga banget ya. Rekor muri harus memberi penghargaan kepada saya. Ini buat teman-teman, ada tandingan atau kalian cuman ada? Komen di bawah ada. ini. Kayaknya ada sih netizen yang nikah cuman 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan tuh ada. Boleh di komen. Boleh di komen. Nanti kita kasih pulsa 50.000. Mbak Akta yang transfer. Rugi ya Bu. Ini pertama kali saya di podcast kehidupan saya, ini bayarnya mahal. Oh iya, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Mbak Akta. Mbak bisa lewat jendela loh Mbak, Anda loh Mbak. Mau lewat sini boleh Mbak? Jendela depan kan bisa tuh Mbak. Mbak Akta, nikah cuman 10 bulan. Februari, Desember cerai. Ketok palu ya, wis resmi ya. Resmi. Enggak nyelembung-nyelembung ya, wis resmi. Dan Anda bangga menjadi janda. Bangga sekali. Kenapa? Kayak bukan sia-sia ya, kayak sebenarnya terima kasih sih karena dikasih pelajaran hidup. Bahagianya tuh karena terima kasihnya aku bisa lepas dari hubungan yang bener-bener toksik. Pacaran toksik itu udah biasa, tapi kalau nikah toksik itu luar biasa. Sampai bisa bertahan 10 bulan itu bagi saya udah luar biasa. Karena di pacaran saya selama 6 tahun itu, saya udah tahu nih tabiat dia seperti itu. Saya udah tahu, tapi saya tetap nekat untuk memutuskan untuk menikah, dan ternyata saya tidak kuat dan hanya 10 bulan bagi saya, wow bahagia sekali. Nggak mudah loh Mbak. Anda pernah pacaran nggak Mbak? Pacaran loh. 6 tahun. Pas 6 tahun gue kok rak sadar, otakmu nang ndi Mbak? Gangkul. Mungkin semaput, mati kali 6 tahun pacaran. Rak sadar. Baru 10 bulan menikah. Karena gini guys, kan pernah merasakan nggak? Kayak gini loh. Berpisah menyakitkan, berlanjut juga menyakitkan. Kayak gini loh, wes kadung kudanan kita jegur ke sisan, jadi aku ngerti lorone daripada aku mung jek setengah lorone tapi aku udah ngerti kui bakal loro tenan apa ora. Jadi sisan loro Di sana kameranya. sisan loro guys, jadi ngerasake loro ki aku agak setengah-setengah. Aku pengennya nek kowe meng larane aku larani sisan, begitu aku lunga ki aku bener-bener oh iki to rasane loro ati. Karena nek jek loro biasa. Menye-menye gitu. Menye-menye biasa. Ditinggal kayak jek kelingan nangis, kelingan pengen iki bareng terus. Tapi nek wis bener-bener meh kritis ya, nek ibaratnya loro kritis. Wis kasake wah iki loro tenan iki wis aku berpisah. Nah, kuwi wis lega. Bahkan saiki aku malah aku bahagia. Mau apa? Takon kan lewat jendela. Sorry, ini podcast gatel emang. Soalnya bayarnya nyicil, yuk lanjut Mbak Akta. Nah Tekandimu. mungkin kalian kalau merasakan di suatu hubungan
menikah toksik itu pasti pernah merasakan sama seperti saya. Jadi udah terlanjur basah. Kalau kita mau ngeringin itu rasanya tuh lebih sakit daripada kita pisah. Jadi mending bertahan gitu loh. Bertahan sih dijajal ngono ya. Dijajal sih, nek wis ngerti wis kowe kekaplok iki ceplok. Dikaplok ki rak loro. Mosok rak loro dikaplok ceplok. Sering ya? loro sering dikaplok ya? Ya ora sih, enggak pernah. Enggak pernah. Jadi intinya Mbak Akta tuh semisal ya dia kan 6 tahun pacaran. Nah, kenapa ora sadar di 6 tahun itu ya? Mungkin karena dia tuh pengen ini masih di jenjang pacaran. Biasanya banyak orang kalau udah nikah itu udah berubah ya. Ini mau nih film, Mbak. Nah, ya, nih film. Bener, karena saya tuh terlalu larut dari janji-janji manis. Sampai saiki aku iso nuku janji manisnya deknen lho. Tapi kan gitu. hal positif maksudnya tuh apa sih? Hikmah yang bisa kan saya yang ambil diambil kan banyak banget ya Mbak ya, kayak keberkahan sekarang udah mempunyai baby ya. Baby yang namanya Kejora Maulida Asrani. Itulah, itu nama baik loh. Oh iya. Kejora. Namanya siapa? Kejora Maulida Sutikno Putri. Oh, Sutikno Putri. Nah, diberkahi ada 1 baby, terus banyak banget endorsan juga udah Tapi banyak. Tuhan tuh adil loh. Kok bisa Mbak? Iya Mbak. Gini, kayak gini loh guys. Jadi ini aku aja yang cerita ya guys. Jadi kayak alasan aku menikah muda. Kenapa sih Mbak gelem nikah muda? Kenapa? Padahal karir juga oke, apa juga oke. Ya ibaratnya orang kan seperti itu ya. Biasanya orang cewek kalau udah ke karir pasti Lali. lupa sama hal percintaan, tapi enggak begitu dengan saya. Kayak saya itu adalah udah ditinggal bapak tuh dari kecil. Dari kecil udah ditinggal bapak, jadi nggak pernah ngerasain namanya kasih sayang dari seorang laki-laki. Entah itu bapak, entah itu pacar, entah itu suami ya, karena waktu itu belum menikah. Jadi saya tuh 3 bersaudara, tinggal sama ibu. Jadi di 2020 ibu saya tuh meninggal. Nah, di situ saya punya pacar nih yang udah dipacari selama 6 tahun. Di situ saya mikirnya adalah saya mau cari apa lagi nih? Ya, usaha udah ada Kamera nih. di sana Mbak. Usaha udah ada nih ya, penonton BN di sana sayang. Kamu naik mana Be? Nah, usaha udah ada nih ya kan. Ibu udah nggak ada, nggak punya bapak, cuma punya kakak 2 tapi udah berkeluarga semua. Mau cari apa nih, hidup di rumah sendirian ya kan. Terus saya tanya nih ke pacar saya, berani nggak kamu nikahin saya? Dia bilang berani. Terus dia bawa tuh orang tuanya menghadap kakak saya. Akhirnya terjadilah nikah waktu itu. Nah, saya tuh salah satu orang yang terlalu bucin banget, karena saya mikirnya adalah waktu itu orang yang menemani saya selama 6 tahun itu orang yang mencintai saya. Padahal wakai wong lanang. Pertama ya Mbak? Bukan cinta pertama sih, lebih tepatnya kayak aku tuh dulu nggak pernah pacaran yang sampai gonta-ganti. Jadi dia tuh pacar ketiga saya. Jadi saya punya mantan tuh 2, 3 sama dia kayak gitu loh. Terus. Nah, terlarut kan dalam cinta dan goblok. Jadi cinta plus goblok plus bucin. Nah, di situ saya mikirnya adalah saya udah nggak punya keluarga nih. Saya pengennya bikin keluarga kecil yang bahagia. Cita-cita saya tuh terlalu tinggi. Wah, aku nek duwe bojo, mesti aku bahagia, duwe keluarga kecil, duwe anak kayak gitu. Ya itu kan lebih ke cita-cita banyak orang Mbak, semua lebih orang Mbak. kebanyakan Tujuan- nonton FTV sih. Oh, FTV ya. Sampai lupa channel Indosiar. Kalau channel Indosiar tuh ada Sinema Pintu Tobat. Oh iya. Kalau FTV di SCTV itu kan cinta-cintaan semua. Iya benar. Saya lupa pindah channel ke Indosiar. Berarti kebelabasan nih. Kebelabasan goblok ya kan. Nah, terus akhirnya saya menikah tuh. Nah, saya diberi janji-janji manis, nanti kalau nikah saya akan mandek nakal lah, ngene lah, ngono lah, ngedut lah, boh. Terus saya jalanin tuh sampai akhirnya saya hamil. Saya masih merasakan apa yang dia omongkan itu bullshit. Ya, yang dia omongkan tuh bullshit sampai akhirnya dia bilang nanti kalau punya anak saya mandek gini masih bullshit, sama aja. Kayak gitu. Jadi kayak saya tuh sampai Anda kan Pak salah satunya Bu. Dia nih salah satunya dulu waktu pacaran nih, Cindy ini pernah nyabeti saya pakai sapu karena saya terlalu goblok. Jadi diselingkuhi, ketahuan CCTV ya waktu itu ya Bu ya. Tapi saya masih bisa menerima dia dengan kayak nggak apa-apa, dia pasti bisa berubah. Nah, saya itu selalu bilang ke teman-teman saya dan membela,
dia di depan teman-teman saya tuh dengan kata-kata dia bisa berubah. Suatu saat dia bisa berubah. Suatu saat bisa berubah. Ternyata orang yang selingkuh itu, guys, dia bisa berubah, tapi dalam jangka waktu aja. Entah itu seminggu, sebulan, 2 bulan. Tapi nanti pasti dia seperti itu lagi. Jadi kalau selingkuh itu kan ada kesempatan. Selingkuh tuh karena mungkin kamu nggak enak kali goyangannya. Enak mungkin banget kamu goyangannya nggak enak Rati. kali gini aja enggak. Orang kalau mau selingkuh aja kayak gitu. Orang kalau mau selingkuh ya selingkuh aja. Nggak ada tuh yang namanya aku selingkuh gara-gara di depanku ada cewek udah, ada cewek gini. Bohong. Ngacengan ya. Bohong. Ya bener lah, wong selingkuh kan mesti ngacengan ya. Kue selingkuh itu karena kue pengen, karena kue mau. Dan selingkuh itu sadar ya, bukan kilaf ya. Ingat, selingkuh itu sadar bukan kilaf. Karena selingkuh itu pilihan. Yuk. Ya, ra ono kesempatan dan ono kesempatan pun nek kue pengen selingkuh ya selingkuh ae. Bener. Kayak gitu. Kan itu pilihanmu. Bener. Nah, ya dilakoni san ya. Nah, karena pemikiran bucin saya dan goblok saya selalu membela ke teman-teman saya. Teman-teman saya tuh mana ada yang peduli, ya mana ada yang setuju, nggak ada yang setuju. Oke. Beneran nggak ada yang setuju. Jujur ya, ini jujur ya. Jujur nggak ada yang setuju, nggak ada yang kamu harus langgeng gini itu mereka cuma Nyeneng kayak hatiku aja, tapi di belakang mereka itu nggak setuju. Bahkan mereka mungkin membicarakan saya di belakang eman-eman lah apalah, ya itu memang benar karena saya memang tertutup. Guys, emang bener kenyataan orang kalau kecintaan itu goblok, itu fakta. Bener. Orang kalau kecintaan tuh goblok itu fakta banget. Bucin ya gitu ya. Bucin Budak banget. Cinta, bener. Budak cinta. Bahkan saya setelah disakiti dan bercerai aja masih bucin kok. Mbak sapa? Ya ada lah pokoknya. Tapi mbak beda wong loh. Ya beda orang. Iya. Nek mbak podo berarti Goblok, jangan dong, enggak. Saya enggak akan, karena saya ada perjanjian sama keluarga saya dan teman-teman saya nih. Saya mau belak-belakan aja. Saya juga enggak berharap juga diajak balikan dia ya. Enggak berharap. Jadi Tapi pernah enggak ngomong sih, no comment. No comment aja sih, no comment. Nyerempet dikit-dikit aja ya. No comment. Terus. Intinya waktu saya ini ada cerita nih. Jadi waktu saya cerai itu saya emang di situ bimbang. Ini saya jadi cerita ya. Getok bawa sini semua. Nah, saya itu bimbangnya adalah kayak saya ada baby nih. Oke. Dia butuh kasih sayang pastinya dari orang tuanya. Babynya berapa bulan Mbak Alta? Ini jalan ke 4 bulan sih. Ketok ya, Bu. Ulang tahun ya. Ngeri. Terus. Ngeri. Wah, wabut ya. Iki hati-hati ya, Bu. Ya, iki sofane anyar lho, Bu. Iya, warna baru. Lanjut. Monggo nek lewat enggak apa-apa. Lewat enggak apa-apa, silakan. Wis ora apa-apa emang ngono wong. Jadi kayak waktu itu ini netizen yang perlu tahu, mungkin ada beberapa mungkin kesalahan saya waktu itu terlalu vulgar banget di sosial media karena Itu pas kapan, Mbak? waktu panas-panasnya sih. Pas waktu mau cerai-cerainya itu ya? Jadi kayak gimana sih seseorang yang hidup tanpa orang tua, nggak kayak ibaratnya tuh kapal nggak ada nakodanya. Dia hilang arah, toh iki anyar lho, Bu. Sofane anyar lho, Bu. Bu nyemprot, Bu. Bu tolong tisu, Bu. Bu tolong Bu tisu, Bu. Apa tisu? Iki digawe rono. Ora iki oleh montrat. Kian tolong disanan. Wis sik. Cepet sini tok, cepet tisu. Lanjut ya. Jadi tuh kayak aku tuh kehilangan nahkoda sih, kayak kehilangan arah. Jadi kayak itu bukan jadi alasan aku sih, guys. Dia cerita WDW ya, guys. Ya, ra sono hose lah. Jadi kayak emang aku ada salahnya sih, Aku nggak bilang kalau aku nggak punya salah ya. Mungkin aku jadi istri belum sempurna. Belum sempurna aku tuh terlalu egois dan terlalu mengumbar masalah Keluarga, masalah pribadi. Enggak sih, bukan mengumbar sih. Aku selama menikah sama dia ada problem saya sedih kayak apa tuh jarang aku luapin kalau nggak begitu menyakitkan banget. Tapi kalau soal selingkuh tuh bagiku udah kayak cerita ke tembok aja, tembok tuh cuma nangis kayak gitu, nggak ada solusinya. Jadi kayak mungkin dengan cara waktu itu aku cerita di sosial media kenapa alasannya aku cerita di sosial media kenapa dia selingkuh kayak gini sampai kronologinya, bahkan ada videonya. Di dalam mobil tuh karena mikirnya tuh aku adalah gini, Sin, dengan cara aku memviralkan ngelabrak aku dia, kamu bisa berubah dan kamu takut untuk melakukan kesalahan itu lagi. Ternyata enggak, anjir.
Enggak ada takutnya. Sabar. Enggak ada takutnya sama sekali. Jadi kayak oh, aku diem semakin terinjak, aku barbar semakin menantang buat dia. Semakin menantang dong buat dia. Jadi di podcast ini pertama kali aku ngomong kenapa aku mungkin ada beberapa orang yang hate aku sih, nggak setuju kenapa kamu harus menceritakan kisah perselingkuhan itu di sosial media. Paham sih, pasti kan penilaian orang kan nggak mungkin harus sama kayak aku ya. Nah ini alasannya kenapa aku kayak gitu, karena bikin efek jeda dia biar dia tuh nggak selingkuh lagi kayak gitu. Tapi ternyata salah aku. Salahnya adalah ya kalau kamu mau selingkuh itu pasti selingkuh aja kayak gitu loh. Jadi mau segimanapun aku berusaha biar kamu nggak selingkuh lagi, entah itu aku mempercantik diri atau mainku di ranjang dibikin enak atau aku bikin efek jeda dengan bercerita sosial media biar kamu itu takut dan jeda, ternyata itu sama aja nggak ada untungnya dan nggak ada efek jeda buat dia dan masih aja tetap. Jut kan ibaratnya kan itu emang watak ya. Ya watak sih, makanya itu guys, orang selingkuh itu berubahnya itu ada masanya. Benar. Suatu saat dia bakal berubah, nggak harus punya uang loh. Nggak punya uang pun kalau kamu pengen selingkuh ya selingkuh aja. Jadi materi itu bukan jadi alasan kenapa kamu selingkuh, lah aku duit tok bohong. Kowe rak duit ya selingkuh. Oh, berarti enggak sih, yang no comment. Terus Mbak Akta seru nih kayaknya nih. Kita bahas seru guys, kita seru mulai panas nih. Ya intinya kayak gitu guys. Pokoknya kalau kalian memutuskan nih, kalau aku dulu mikirnya adalah udah pacaran lama, kalau nggak dinikahin eman-eman banget, jangan pernah mikir kayak gitu. Kalau memang cari suami itu emang bener-bener yang harus baik dari sisi manapun. Berarti emang semisal kalian udah pacaran 10 tahun, jangan mikirnya pacaran ke 10 tahun nih nek rak nikah eman-eman. Nah, jangan pernah berpikir kayak gitu. Nanti sakitnya kalau kalian punya status, entah itu duda, entah itu janda, itu lebih sakit banget. Kayak gitu. Tapi kan untuk sekarang Mbak Akta kan menyanding status janda, bangga ya Mbak? Bangga banget ya, bangga biasa. Mungkin Rondo yang paling bangga di dunia mau Akta mungkin sangar. Akta ya. Terus untuk Mbak Akta sendiri kedepannya nih mau gimana nih? Apakah mau segera pengen nikah lagi? Apakah mau apa? Kalau pengen nikah lagi tuh pasti, tapi kayak sekarang tuh aku lebih kayak mau menikmati jadi pawang buaya, say. Karena aku gini ya, nikah sama mantan itu dia itu pacar yang ketiga, jadi sekarang itu aku kayak pengen menikmati masa-masa aku muda, karena masa muda aku waktu itu nggak ada say. Ada ya, karena ini pilihan ya kata-kata kayak gini, lebih baik nggak punya teman tapi punya pacar, karena pacar itu bisa jadi teman. Itu pemikiran beberapa orang, tapi it's okay, nggak apa-apa, itu pikiran orang masing-masing, karena dia nyamannya dengan pacarnya bukan sama temennya. Nah kalau sampai saat ini ternyata tuh pacar itu bukan segala-galanya, bahkan suami aja sebenarnya bukan segala-galanya, karena kamu suatu saat bakal bisa ditinggal. Benar. Tapi kalau teman, perbanyaklah teman, tapi juga harus milih-milih juga. Benar. Nah teman itu bakal ada kapanpun, dimanapun saat kamu ada, tapi bener-bener teman yang bener-bener baik ya, karena ada teman juga yang bangsat. Bener. Ini filosofinya ya, sehancur-hancurnya kamu, tempat pulang yang paling terbaik itu adalah keluarga, itu benar. Tapi kalau kamu udah nggak punya keluarga, mau lari kemana? Teman dong. Temen dong. Iya dong. Gini, teman satu mati, ibaratnya, maksudnya mati dalam arti meninggal. Kamu kan masih punya teman yang lain. Tapi kalau keluarga kamu udah nggak utuh, udah meninggal, mau lari kemana? Kan ke teman. Nah sekarang ini aku lagi memperbanyak teman kayak gitu. Memperbanyak teman, memperbanyak buaya kayak gitu. Jadi kayak misalkan nih ya kesepian ya kan, pengen ngopi, temen nggak bisa ngajak buaya, buaya satu nggak bisa ngajak buaya dua, kayak gitu. Tapi nggak rugi loh. Tapi untuk soal circle kita nggak mungkin nggak satu orang pun ya nggak bisa nemenin ngopi tuh nggak mungkin. Keren sih. Oh ini wes kadang gatel ngilang ngono. Keren sih kalau kalian sih. Oh iya dong. Tepuk tangan sih, monggo silahkan. Timnya pindah. Berisik soalnya. Jadi pertanyaanku kanggo Mbak Akta, pengen nikah meneh ning umur piro? Nikah di umur 27 28.
akeh sesuk tak todes. Iya. Bajile. 28 lah, 28. Ya 28. udah Soalnya sebelum 30 lah ya. pengen banget punya anak laki-laki, say. Ya sebelum 30 lah ya. Sebelum 30, pokoknya sebelum 30. Ya mateng Pokoknya apa? 2 tahun ini modal. Iya. 2 tahun ini pengen kalau ada yang mau serius kita jalani dulu aja. Jalani dulu aja. Tapi kalau untuk menikah di waktu yang dekat itu nggak ada. Tapi sebelum umur 30 ini kan tahun ini 25 ya, Bu. Ya nanti. Bentar lagi dong, 2 sampai 3 Agustus tahun ya? lagi. Oktober, 14 Oktober Oh, mungkin ada Okta, yang mau Oktober. ngadu apa lagi, Bu? Boleh kado perabotan rumah masih butuh banyak banget. Gerbang, lanangan. Ya iki bayarannya tetep Bu, nggo Oh tuku iya, ya kota cuma ya. dibanter to. Wis dibayar AC yo. Wis ngono wae lah ya. Wis ngono wae ya. Amin, Kok coba dilanjut meneh. episode sisokna tuh ya? Oh, yes, ki Episode sisok bosen meneh. ki aku yo rodok gatel-gatel ya soalnya. Intinya kayak gitu guys, hati-hati. Hati-hati intinya Hati-hati memilih pacar, hati-hati memilih teman, hati-hati memilih bojo. Pokoknya di era yang sekarang zaman sulit, semua sulit, gak ada yang nggak sulit tuh. Pokoknya intinya hati-hati aja. Bucin boleh, baper boleh, tapi aja goblok. Intinya perselingkuhan itu emang tidak di Jangan pernah memaafkan. Oh, Pertama tidak bisa perselingkuhan, dimaafin. kedua KDRT, yang ketiga judi. Soalnya itu semua yang dia Judi yang ketiga, judi Oke, yang udah. ketiga nggak apa-apa. Oke, Judi terima bisa- kasih bisa mari, buat mari, teman-teman mari. yang mau ngasih pertanyaan atau apa boleh banget Nanti langsung kita lanjutin tulis pertanyaan. komen di bawah ya. Terima kasih Mbak Akta. Tim, tepuk tangan dulu tim. Intinya Mbak Akta, Randa, jangan pernah memaafkan sebuah perselingkuhan, KDRT, KDRT, perjudian. karena semua dirasakan sama Mbak Akta. Thank you.